Shalom teman-teman yang terkasih, bagaimana kabarnya? Saya harap kabar teman-teman baik di dalam penyertaan Tuhan. Bersama saya, Priska di Ajeng Wijaya. Pada podcast kali ini, saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya beri tema, Tuhan adalah sumber kekuatan. Pernahkah teman-teman merenungkan tentang perjalanan hidup yang kalian tempuh? Bila mana kita jujur, kita akan mengetahui jika dalam kesusahan hidup dan bahaya apa saja dalam hidup kita, rupanya Tuhan membantu kita keluar dari segala kesusahan atau membuat perlindungan dari bahaya yang mengancam. Jika tidak, mustahil bagi kita semua untuk tetap bertahan sampai saat ini. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai dengan 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada saat ini, bimbinglah kami anak-anak-Mu ini yang hendak bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar, merenungkan, dan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Yang berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Sepanjang kehidupan kita sampai saat ini, permasalahan dan pergumulan hidup akan selalu ada, dan kita tidak dapat menghindarinya. Dalam kata lain, kita harus terus menghadapinya. Pernahkah teman-teman terpikirkan mengapa permasalahan terus ada? Permasalahan terus ada karena dunia di mana kita tinggal saat ini ada di bawah kuasa sang jahat, seperti terdapat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-19 yang berbunyi, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kadang kita merasa bahwa tangan kita ini sangat kuat untuk melakukan berbagai macam hal. Kita merasa jika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita dalam menghadapi berbagai keluh kesah dan masalah, kita sering seperti kehilangan pengharapan dan kerap kali tidak tahu arah kita. Hati kita ini akan membuat kita menempuh jalan yang keliru, dan pada akhirnya membuat iman percaya kita bertambah dan semakin rapuh. Tetapi kita orang percaya, bila hal itu terjadi atas kita, sebaiknya kita masih tetap memiliki sifat yang tenang, tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir, dan jangan takut. Karena kita mempunyai Tuhan yang mampu membantu dalam semua kesesakan dan keluh kisah kita. Kita harus yakin jika Tuhan yang memegang kendali dalam tiap kondisi yang terjadi dalam hidup kita, dan kita juga harus selalu mengandalkannya. Di saat iman percaya kita semakin lemah, maka itu membuat iblis akan gampang untuk membawa kita ke jalan yang keliru. Ketika doa-doa yang kita berikan pada Tuhan belum dijawab, kita condong berprasangka buruk pada Tuhan dan meremehkan kasih anugerah Tuhan, yang membuat kita dapat terus bersabar dan setia menunggu juluran tangan Tuhan. Kasih anugerah Tuhan yang menjadikan kita sampai hari ini bisa menarik udara yang segar, pantas untuk kita syukuri teman-teman. Janganlah kita merasa diri kita hebat dalam melakukan apapun,
dengan memandang apa yang telah kita lakukan sampai saat ini, dan justru tidak melihat sikap yang terkadang berkebalikan dengan firman Tuhan. Maka teman-teman, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.